Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini. Kalau kalian pernah nanya ke diri sendiri, ngapain sih belajar integral? Emang kepake di dunia nyata? Nah, video ini jawaban dari pertanyaan itu. Karena jujur aja, integral itu bukan cuma soal rumus dan angka. Di baliknya ada cara berpikir yang ternyata dipakai beneran sama ekonom, analisis keuangan, bahkan bank syariah sekalipun buat ngambil keputusan bisnis. Saya Alfian Naila Rahman Albar dengan NIM 2510802014 kelas D, dan hari ini kita bahas bareng konsep integral pertemuan ke-12. Tapi buat kalian yang baru nonton, tenang, kita mulai dari nol. Oke, simpelnya gini. Kalian udah kenal diferensial kan? Nah, diferensial itu kayak kita nanya, uh, kalau fungsi ini berubah, seberapa cepat perubahannya? Itu nurunin fungsi. Nah, kalau integral itu kebalikannya. Kita nanya, oke, aku udah tahu perubahan persatuannya nih, tapi totalnya berapa? Analoginya gini. Bayangkan speedometer motor. Diferensial itu kecepatan di satu titik waktu. Integral itu jarak total yang udah kamu tempuh. Dua hal berbeda tapi saling berkaitan erat gitu loh. Nah, dalam kalkulus, integral itu ada dua jenis. Pertama ada integral tak tentu. Integral tak tentu ini tuh proses nyari fungsi asalnya dari turunannya. Hasilnya punya konstanta K karena kita gak tahu persis berapa nilai awalnya. Kedua, integral tertentu. Ini buat ngitung luas area di bawah kurva dalam rentang nilai yang sudah jelas dari titik A sampai titik B. Bentuk umumnya kayak gini nih. Fx kali dx sama dengan Fx plus K. Integral dari Fx terhadap dx sama dengan Fx dibah K. Yang sering bikin bingung itu soal K ini, kenapa konstanta misterius? Karena waktu kita diferensialkan fungsi apapun yang punya konstanta itu hilang. Jadi pas kita balik prosesnya lewat integral, kita nggak bisa tahu berapa tadi nilainya. Makanya ditulis K. Tanda tanya yang kita akui dengan jujur. Rumus pangkatnya yang paling kalian sering temuin itu ada xn dx sama dengan xn plus 1 atau per n plus 1 tambah k. Pangkat naik 1 terus dibagi pangkat yang baru. Sesederhana itu. Dan kalau ada fungsi dijumlah atau dikurang, boleh dikerjain satu-satu, nggak harus sekaligus. Terus ada yang lebih sering muncul di aplikasi ekonom. Mutasinya dari A ke B sama dengan fx dx sama dengan fb kurangi fa. Caranya integralkan dulu fungsinya, terus substitusi batas atau dikurang batas bawah itu aja. Satu sifat penting kalau ada titik C di tengah rentang A ke B, integralnya bisa dipecah. Dari A ke B, A ke C, C ke B. Terus ada nih. Sekarang kita bagian yang paling penting. Kita lihat ini dipakai beneran buat apa? Kasus pertama ya ini ada menghitung total pendapatan dari pendapatan marginal. Ini konsepnya yang beneran dipakai di analisis keuangan perusahaan. Dalam ekonomi ada yang namanya pendapatan marginal, yaitu tambahan penghasilan yang didapat dari menjual satu unit tambahan. Nah, situasinya sebuah BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, punya produk pembiayaan murabahah. Dari data historis, mereka menemukan bahwa pendapatan marginal per nasabah atau dalam jutaan rupiah mengikuti fungsi MR kali I
sama dengan 100 kurangi 4 kali, di mana kali sama dengan jumlah nasabah yang dilayani. Pertanyaan, berapa total pendapatan yang diperoleh dari nasabah ke-5 sampai ke-15? Penyelesaiannya yakni ada TR sama dengan L ke-15 dibagi 100 kurangi 4 kali per DKI. Integralkan ini 100 kali min 2 kali 2 dari 5 ke 15. Substitusi batas atas kali-nya sama dengan 15 kan. Nah, jadi kita langsung substitusikan nih. Jadi kayak 100 kali 15 kurangi 2 kali 15 pangkat 2, yakni 1500 dikurangi 450 sama dengan 10.500. Terus kita substitusi batas bawah yang sama dengannya itu kali-nya 5. Jadi kita masukkan 100 kali 5 kurangi 2 kali 5 pangkat 2. Yakni 500 kurangi 50 jadinya 450. TR 10.050 kurangi 450 sama dengan 600 juta. Jadi dari nasabah ke-5 sampai ke-15, bank tersebut mengakumulasi pendapatan pembiayaan sebesar 600 juta rupiah. Dan itu dihitung pakai integral, bukan kalkulator biasa, karena MR-nya berubah-ubah tiap tambah nasabah. Gitu. Nah, oke, kita sudah jalan cukup jauh hari ini. Yang perlu kalian bawa pulang dari video ini yakni ada integral bukan sekedar rumus. Ini alat buat menjawab pertanyaan secara total, berapa, dan pertanyaan itu muncul terus-menerus di ekonomi, keuangan, bahkan dan kebijakan publik. Integral tak tentu, yakni tuh nyari fungsi asalnya, ada konstanta K. Integral tertentu ngitung akumulasi dalam rentang tertentu, dan keduanya nyata dipakai, bukan cuma di ujian. Pertemuan depan kita langsung ke penerapan integral, lebih banyak kasus lebih dalam, jadi pastiin materi ini udah masuk dulu. Sampai jumpa.